Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki bait yang ke-17 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Namun sebelum kita membahas ini, saya ingin mengingatkan kesimpulan dari bait yang ke-16 dulu, yaitu sebelumnya kesimpulannya adalah seperti ini, bahwasannya kemiripan isim dengan huruf itu yang pertama satu adalah dari sisi bentuk atau letak, yaitu isim domir. Selanjutnya dari sisi makna, yaitu nanti isim istifham, isim syarat, dan isim isyarah. Dari bait 16 kita mendapat 4 isim yang mabni. Sekarang kita memasuki bait yang ke-17, langsung saja. Wa kaniyabatin. Wawnya ini adalah waw ataf, kemudian kaniyabatin maktuf ke kasyabahi. Kasyabahi yang di awal dari bait 16 ya. Kemudian kaf ini huruf jar ya. Kaf ini huruf jar, kemudian niyabatin adalah majrur dengan huruf kaf. Kemudian terjemahannya adalah serupa dalam hal menggantikan. Kaniyabatin artinya serupa dalam hal menggantikan. Selanjutnya an huruf jar, terjemahannya dari, kemudian al fi'li majrur dengan huruf jar an, terjemahannya sama ya, fi'il juga. Kemudian jar majrur ini, an dan fi'li ini adalah muta'alliq ke niyabatin. Maksudnya muta'alliq itu berhubungan. Jadi kalau kita katakan serupa, serupa dengan apa? Ya serupa dengan fi'il. Nah gitu, maka dia berhubungan muta'alliq dengan niyabatin. Selanjutnya bila, bi-nya huruf jar, la-nya nafi. Jadi ini bisa digabung ya, terjemahannya adalah tanpa. Selanjutnya ta'atsurin. Ta'atsurin ini majrur dengan huruf jar bi. Lah tapi ada la-nya. Kok tetap amalnya bi tetap kena ke ta'atsurin? Jawabannya ya memang la itu tidak menghalangi amalnya huruf jar bi. Jadi bi itu tetap beramal, yaitu menjarkan ta'atsurin. Kemudian perlu saya jelaskan di sini, ta'atsurin ini adalah masdar ya. Jalan ceritanya seperti ini. Dia dari asaro ya'siru, masdarnya asron wa asarotan. Ini fi'il sulasi mujarrodnya. Kemudian masuklah dia ke wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadilah dia ta'assara yata'assaru ta'assuron. Nah inilah dia ta'assurin. Selanjutnya ta'assurin ini terjemahannya adalah bekas atau pengaruh. Dan kemudian jar majrur ini bi dengan ta'assurin menjadi na'at. Man'utnya adalah niyabatin. Jadi kalau kita terjemahkan sampai di sini, maka kira-kira seperti ini terjemahannya. Isim yang serupa dengan huruf dalam hal dia menggantikan fi'il, yang mana dia itu tidak kena pengaruh amil. Nah gitu kira-kira. Jadi kan kita pada bait sebelumnya berbicara alasan kenapa suatu isim itu mabni. Nah maka ini alasan yang sudah kita bicarakan. Yang pertama sama bentuk atau letak, kemudian sama makna. Nah kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah isim itu bisa menggantikan fi'il, tetapi yang isimnya itu tidak kena pengaruh amil, gitu. Itu alasan yang ketiga. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti kita lanjutkan bacaan baitnya dulu. Wa kaftikorin, wawnya adalah huruf ataf ya. Kaftikorin maktuf ke kaniyabatin. Adapun terjemah kaftikorin adalah serupa dalam hal butuh. Butuh apa? Butuh usila. Usila artinya sambungan atau yang lain. Kemudian usila ini adalah fi'il madhi. Kemudian alifnya itu disebut
lil itlaq. Dan di sini tidak terlalu penting ya kalau misalnya apa sih alifnya itu tidak terlalu mendesak untuk kita pahami saat ini. Kita fokus saja ke pelajarannya. Jadi kembali ke usila tadi sedikit lagi. Usila ini adalah fi'il madhi, ya dia adalah majhul. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke iftiqarin. Kemudian jumlah dari fi'il majhul dengan naibul fa'ilnya ini adalah na'at. Man'utnya adalah iftiqarin. Baik, selanjutnya kita akan mengambil pelajaran dari bait ini. Pada bagian pertama, wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin. Jadi ada isim yang bisa menggantikan fi'il. Ini terbagi dua. Yang pertama, dia bisa menggantikan fi'il, tapi dia bisa terpengaruh oleh amil. Dalam hal ini contohnya adalah masdar. Contoh dalam kalimat idrib zaidan, pukullah olehmu si Zaid. Kemudian idrib ini bisa diganti oleh dorban, masdarnya. Terjemahannya sama, pukullah olehmu Zaidan juga. Dorban Zaidan, pukullah olehmu si Zaid. Sama artinya dengan idrib Zaidan. Jadi di sini masdar bisa menggantikan fiilnya. Gitu. Tapi masdar itu kan bisa terpengaruh oleh yang lain. Contoh di sini masdarnya dibaca dorban, fathah. Tetapi masdar di tempat lain bisa jadi dibaca dhammah. Contohnya dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, di situ nasru masdar, tapi dibaca dhammah karena fa'il dari jaa. Selanjutnya fathu juga masdar, dibaca rafa juga karena maktub kepada nasru tadi. Bisa berubah dia kan? Bisa dibaca nasab, bisa dibaca rafa. Masdar bisa juga dibaca kasroh. Contohnya yang baru kita bahas tadi, ta'atsurin. Ta'atsurin masdar, tapi bisa kasroh. Nah, karena masdar bisa menggantikan fi'il, tapi dia bisa dipengaruhi oleh amil yang lain, maka dia tidak termasuk mabni. Kemudian ada pula yang dia bisa menggantikan fi'il, tapi dia tak terpengaruh oleh yang lain. Nah, itulah dia isim fi'il. Contohnya adrik Zaidan, temukanlah si Zaid. Itu bentuknya fi'il amar, adrik. Bisa juga dalam bentuk isim fi'il, yaitu daroki Zaidan. Sama, susullah si Zaid. Nah, di sini isim fi'il bisa menggantikan fi'il dan dia tidak terpengaruh oleh amil. Nah, itulah maksudnya bila ta'atsurin. Jadi isim fi'il dimanapun kita ketemu, begitulah bunyinya. Maka inilah sebabnya kenapa isim fi'il adalah isim yang mabni. Gitu. Nah, dari penjelasan tadi kita tulis langsung yang ketiga adalah menggantikan fi'il tapi tidak terpengaruh amil, yaitu isim fi'il. Nah, di sini kita sudah dapat 3 sebab kenapa suatu isim itu dia mabni. Baik, selanjutnya waqaftiqarin usila. Di sini adalah isim serupa dengan huruf dalam hal butuh yang lain. Loh, emangnya huruf butuh yang lain? Iya, butuh yang lain. Contoh kita ambil dari bait ini saja ya, wa kaniyabatin anil fi'li. Sampai di situ saja. Misalnya ada wa, dan. Kalau kita sendirikan dan, tentu muncul pertanyaan, dan apa? Gitu ya. Kemudian kalau kita lanjutkan wa kaniyabatin an, dan serupa dari apa? Tentu dia butuh yang lain. Anil fi'li, dari fi'il. Jelas. Itulah huruf, dia butuh yang lain. Dan ternyata isim ada juga yang seperti itu. Dia butuh yang lain, dia butuh sambungan, dia butuh silah. Itulah dia isim mausul.
karena ia butuh pada silah mausul. Ini sudah kita bahas ya pada level 1, isim mausul itu terjemahannya yang. Mesti ada sambungannya, yang apa gitu. Karena dia juga butuh sambungan, sama seperti huruf, maka dia serupa dalam hal butuh sambungan. Maka inilah alasan isim mausul itu mabni. Langsung kita tulis yang keempat, yaitu alasannya butuh yang lain, yaitu isim mausul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang penting, yaitu begini. Bagi Bapak Ibu yang sulit memahami sebab-sebab suatu isim itu mabni, maka dalam hal ini saya membolehkan untuk langsung ke kesimpulannya saja. Yaitu apa kesimpulannya? Simpulannya pada bait 16 dan 17 adalah bahwa isim mabni itu ada 6. Langsung ke situ saja. Kalau rasanya sulit memahami jalan ceritanya, boleh, silahkan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya isim mabni itu ada 6. 1 isim domir, 2 isim istifham, 3 isim syarat, 4 isim isyarah, 5 isim fi'il, 6 isim mausul. Jadi ada 6 isim yang mabni. Itulah kesimpulan dari bait ke-16 dan ke-17. Muncul pertanyaan, kalau gitu kenapa sih nggak langsung kesimpulannya aja, buat sulit memahami saja? Ini kan repot ya memahaminya sehingga dihasilkan kesimpulan. Maka jawabannya, karena namanya sudah naik kelas ya, sudah level kedua. Kalau level ke-1 ini sudah saya sampaikan juga tentang isim yang mabni, tapi langsung isim domir mabni, isim istifham mabni, isim isyarah mabni, isim mausul mabni, dan sebagainya. Namun karena ini sudah level 2, kita sudah mengkaji kitab Alfiyah dengan mengambil syarah dari kitab syarah Ibnu Aqil, maka kita ambillah penjelasan kenapa suatu isim dia mabni. Nah, inilah alasannya. Baik, sekian dulu pembahasan pada hari ini. Wallahu a'lam.